Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mereviewkan lengkap dari K Gallery Hotel yang terletak di Pandaan Pasuruan. Seperti biasa, review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Malang menuju arah Surabaya. Di sebelah kiri ini ada Taman Dayu. Jadi review perjalanan kita kali ini menuju K Gallery Hotel. Start dari Taman Dayu ini ya. Di sebelah kanan ada pintu tol. Jadi buat teman-teman yang keluar dari arah pintu tol, tinggal lanjut lurus untuk menuju K Gallery Hotel Pandaan. Sembari menyaksikan review lengkap dari K Gallery Hotel Pandaan, buat teman-teman yang belum subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman insya Allah. Yang sudah subscribe, terima kasih dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits wisata kuliner sekaligus rute jalannya selalu update ya teman-teman. Setelah video rute jalan ini, nanti saya akan reviewkan semua yang ada di K Gallery Hotel, antara lain hotel, resto, spot foto, dan semua aktivitas yang ada di K Gallery Hotel, yaitu memberi makan ke kelinci, memanah, menembak, naik kuda, berenang, dan juga bermain wahana bebek air, dan masih banyak yang lainnya. Intinya saksikan video ini sampai habis agar teman-teman tahu semua informasi yang ada di K Gallery Hotel. Nah, di depan terlihat ada pertigaan. Kita lanjut belok ke kiri di pertigaan tersebut. Jadi di pertigaan ini searah menuju kolam renang Makoya dan searah menuju kolam renang Tlogo Sewu. Di awal kita belok ini, kita melewati jalan yang rusak. Jadi waspada dan hati-hati ya. Medan jalan menuju K Gallery Hotel memang jalannya ada beberapa yang menanjak. Jadi pastikan kendaraan kita dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Karena lokasi dari K Gallery Hotel berseberangan dengan Kilen Indonesia, jadi buat teman-teman yang dari arah Surabaya tanpa melewati tol, sudah saya rekamkan video rute jalan menuju K Gallery Hotel start dari Masjid Cengho. Untuk reviewnya, teman-teman bisa tonton dan link sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Di sebelah kiri ada BMKG, kita melewatinya dan masih lanjut lurus. Di sebelah kanan kita melewati sebuah masjid dan setelah itu ada pertigaan. Kita masih lanjut lurus untuk menuju K Gallery Hotel. Dan di sini kita juga melewati jalan yang rusak lagi beberapa meter. Jalan yang saya review start dari Masjid Cengho menuju Kilen Indonesia yaitu Cafe Latar Ayam. Di situ saya menyebut K Gallery Hotel yaitu Hotel ICC. Jadi sebelum K Gallery Hotel ini memang dulunya bernama ICC. Sejak mulai tahun 2019 berganti nama menjadi K Gallery Hotel. Di depan ini ada pertigaan, ini adalah pintu pertama menuju kolam renang Tlogo Sewu. Kita masih lanjut lurus. Di depan di sebelah kiri ada gubuk makan Mang Engking. Di sini sudah pernah saya review. Di gubuk makan Mang Engking ini beberapa spot foto yang bagus ada di situ, dan makanan yang ada di situ juga enak. Di sebelah kiri ada tempat nongkrong hits lagi yaitu Remen Cafe dan Resto. Ini juga pernah saya review. Jadi untuk review dari gubuk makan Mang Engking dan Remen Cafe dan Resto, teman-teman bisa tonton link sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, di depan di sebelah kiri terlihat ada sebuah masjid berkubah biru dan putih. Dari sini kita nyalakan sen ke kanan, karena tujuan kita menuju K Gallery Hotel sudah hampir sampai, dan letak dari K Gallery Hotel Pandaan ini berada di sebelah kanan jalan yang dulunya bernama ICC. Nah, kita sudah sampai di sebelah kanan jalan ini. Jadi kita tinggal memasuki pintu gerbang dari K Gallery Hotel dan memarkir kendaraan kita. Setelah beberapa meter dari pintu masuk dari K Gallery Hotel, lahan parkir berada di sebelah kanan jalan.
Jadi alamat lengkap dari K Gallery Hotel ini terletak di Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Di sebelah area lahan parkir terdapat dari denah K Gallery Hotel ini. Jadi teman-teman bisa melihat dari sudut ke sudut dari K Gallery Hotel. K Gallery Hotel ini mempunyai sebuah AD atau satu bagian dengan Keyland Indonesia. Buat teman-teman yang belum menyaksikan review saya di Keyland Indonesia, bisa tonton dan linknya ada di deskripsi video ini. Nah, di sebelah kanan ini adalah sebuah lobi dari Hotel K Gallery Hotel. Sekarang kita akan lanjut mereview dari Hotel K Gallery Hotel Pandaan ini. Inilah cuplikan kamar yang ada di K Gallery Hotel. Terlihat bagus, bersih, dan elegan. Untuk harga dari kamar Hotel K Gallery Hotel, di weekday start dari 750.000 dan di weekend start dari 850.000, itu sudah termasuk 2 sarapan. Untuk nomor reservasi dan info penting lainnya, teman-teman bisa kepoin di nomor WA yang saya taruh di deskripsi video ini. Sesuai namanya K Gallery, yaitu di K Gallery Hotel ini banyak dekorasi eksterior yang unik. Contohnya laba-laba yang ada di dinding ini. Usut punya usut, laba-laba merah ini terbuat dari barang bekas antik yang disusun menjadi benda seni. Nanti ada contoh lagi karya seni bernama Batu Evolution. Nanti juga saya akan reviewkan buat teman-teman semuanya. K Gallery Hotel ini sangat ramah buat teman-teman yang membawa pengunjung dengan kursi roda ataupun stroller bayi. Karena di sisi jalan ada sebuah jalan yang dicor, mirip dengan sebuah trotoar yang bisa kita lewati bagi pengunjung yang membawa kursi roda ataupun stroller bayi. Nah, sekarang kita akan mengulik spot foto yang ada di K Gallery Hotel. Di sebelah kiri ada spot foto beca. Dan setelah itu di tengah ada sebuah batu evolution yang saya maksud benda seni tadi. Nampak seperti batu yang terbelah, tetapi batu evolution ini terbuat dari semen. Nampak seperti batu sungguhan ya, luar biasa karya seninya. Lanjut di sebelah kanan ada beberapa guci yang dipajang. Ini kita bisa jadikan background berfoto. Kabar bagusnya buat teman-teman yang ingin berkunjung tanpa menginap di hotel juga bisa. Karena di sini juga ada resto dan aktivitas yang bisa memuaskan pengunjung. Antara lain memberi pakan kelinci dan juga bermain bebek air, menaiki kuda, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Jadi ikuti terus ya video ini agar teman-teman tahu aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan di K Gallery Hotel ini. Nah, di depan ini adalah patung keluarga. Ini kita bisa jadikan juga sebagai spot foto, tetapi dilarang memegang dan melewati rantai yang dipasang di patung keluarga tersebut. Ada sebuah danau besar dan di sekitaran sinilah banyak aktivitas yang bisa kita lakukan seperti yang saya maksud tadi, menaiki kuda, memberi pakan kelinci, memanah, menembak, dan juga bermain bebek air. Tidak lupa berfoto dengan spot foto yang ada di sini karena view-nya dari sini terlihat view Gunung Welirang saat suasana cerah. Memang saya berkunjung saat suasana mendung, tetapi saya akan kasih contoh. Nah, seperti ini ya saat suasana cerah. Kita akan mengulik semua yang ada di sekitar danau. Nah, di depan itu ada sebuah gazebo. Jadi kita bisa duduk santai di gazebo tersebut. Bisa juga berfoto dengan background patung hati orange tadi dan bisa juga bermain di wahana bebek air ini. Untuk harga bermain wahana yang ada di sini nanti saya akan share di list of activities. Bermain bebek air sangatlah terasa bagus dan indah saat suasana sore yang cerah. Akan nampak secercah cahaya senja dan buat background berfoto di atas wahana bebek air pasti bagus sekali. Di ujung sebelah kanan ada sebuah danau yang ditanami dengan bunga teratai.
ini pasti akan bagus saat bunganya bermekaran. Ya, intinya memang pemandangan yang ada di K Gallery Hotel ini sangat indah menawan. Saat saya berkunjung, ada sebuah angsa di sekitar danau. Jadi buat teman-teman yang belum tahu persis, sekedar informasi, saat mungkin teman-teman terganggu dengan angsa ini, intinya jangan lari ya. Karena saat terganggu dengan angsa ini dan mereka berusaha untuk mematuk kita, teman-teman lari pasti akan dikejar sampai kena. Nah, di depan ini ada sebuah spot foto yang serba putih, mulai dari tempat duduk dan dekorasinya. Selain berfoto biasa, teman-teman juga bisa memanfaatkannya untuk foto private. Pasti akan tampak bagus dan akan terlihat seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa kepoin info untuk private, nomor WA ada di deskripsi video ini. Untuk aktivitas berikutnya yang bisa dilakukan yaitu naik kuda. Dan harga untuk menikmati wahana naik kuda juga saya share di list of activities. Selain naik kuda, di sini teman-teman juga bisa memberikan makan kuda. Nanti saya akan tunjukkan kandangnya. Di sana juga ada kuda yang unik yaitu Falabella. Ikuti terus ya video ini. Nah, di sini kita bisa membeli pakan ikan ataupun pakan kelinci. Inilah harga dari wahana yaitu list of activities yang saya maksud. Jadi semua daftar aktivitas yang bisa dilakukan di sini semua ada ya di list of activities ini. Termasuk daftar pumping track yang ada di Keyland Indonesia yang saya reviewkan kemarin. Berada di depan tepat list of activities tadi, inilah kandang kelinci, dimana buat teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan memberikan makan ke kelinci tersebut. Dan di danau yang luas tadi juga banyak ikan yang hidup. Jadi buat hati teman-teman juga bisa berinteraksi memberikan makan ke ikan secara langsung. Berada di sebelah kanan tempat membeli pakan ikan atau kelinci, inilah wahana memanah dan wahana menembak. Nah, tidak akan bosan ya kita berkunjung ke Gallery Hotel karena banyak sekali aktivitas atau wahana yang ditawarkan. Jadi akan terasa seru dan menyenangkan berada di K Gallery Hotel. Karena bukan hanya spot foto menginap dan kolam renang, tetapi masih banyak wahana yang ditawarkan di sini. Nah, di depan ini ada sebuah sepeda gunung, ini juga disewakan, tetapi buat pengunjung hotel yang menginap, ini ada satu fasilitas sepeda yang bisa digunakan. Nah, cukup banyak ya akses fasilitas yang diberikan buat pengunjung hotel. Jadi selain sepeda gunung, bebas berenang dan juga bebas berkunjung ke area gym. Nah, di sebelah kiri danau yang luas tadi ini ada counter jus. Jadi di K Gallery Hotel ini juga ada istilahnya greenhouse, menanam sayur dan buah sendiri. Dan yang menjadi ikonnya ini adalah tomato cherry dan juga melon honey globe. Inilah dia daftar menu untuk kita menikmati jus yang ada di K Gallery Hotel. Terkhusus jus melon, kita merasakannya dari buah segar yang dipetik langsung dari greenhouse Keyland Farm, yaitu di K Gallery Hotel ini. Ini masih ada getahnya. Ini masih ada getahnya. Ya. Ini baru matang berarti. Melon ini berbeda dengan melon biasa. Melon honey globe terasa manis sampai sisi luarnya. Mas Pugu desain untuk single portion. Jadi orang buat makan satu. Biasa orang kalau beli melon gitu kan, malesnya kan buahnya besar. Ya kan? Iya. Buahnya besar. Nah, ini kita bisa bikin untuk single portion. Jadi untuk porsi kecil saja. Sebentar saya ambil tisu dulu ya. Yuk kita cicipi secara langsung melon honey globe yang dipetik langsung dari greenhouse Keyland Farm. Gimana Pak? Mantap Pak? Kalau orang Cina bilang hauce. Hauce. Wah, saya penasaran, saya coba sekalian. Harus. Cobain bawahnya dulu. Cobain bawahnya. Biasanya itu yang tidak manis. Cobain dulu bawahnya. Anatap only. Betul. Betul ya. Nah, testimoni sudah teman-teman dengar ya. Jadi baik dari Pak Elliot ataupun dari saya merasakan melon honey globe yang berasal dari greenhouse Keyland Farm ini memang terasa manis sampai sisi luarnya.
Dan teman-teman pasti ingin tahu ya semua informasi yang ada di greenhouse Keyland Farm ini. Jadi nanti ada manajer dari Keyland Farm secara langsung yang akan menjelaskan, yaitu Mas Pugu. Halo, selamat datang di Key Gallery Hotel. Jadi kita sekarang ada di salah satu hotel yang lokasinya di Pandaan. Jadi hotel ini super lengkap karena selain ada penginapan, di sini juga ada fasilitas glamping. Dan menariknya, di Key Gallery Hotel ini kita punya farm. Nah, farm ini kita produksi berbagai macam produk sayuran dan buah secara hidroponik. Jadi kebetulan di sini saya, Pugu, selaku farm manager di sini. Jadi saya bertugas untuk melakukan proses produksi operasional terkait dengan produk farm dari Keyland Farm. Jadi di Keyland Farm ini kita punya berbagai macam produk sayuran, tapi kita punya 2 komoditas unggulan yang menjadi produk unggulan di Keyland Farm, yaitu ada melon sama tomato cherry. Jadi melon kita ini bukan melon biasa. Jadi melon ini adalah melon dengan varietas Honeyglobe. Ini salah satu melon premium yang kita punya. Kenapa dikatakan premium? Karena melon Honeyglobe ini punya tingkat kemanisan yang cukup tinggi, yaitu rata 17 derajat Brix. Jadi karena tingkat kemanisannya yang tinggi itulah, sehingga melon Honeyglobe ini dikatakan sebagai melon yang premium. Kemudian satu lagi produk unggulan kita adalah tomato cherry. Nah, tomato cherry ini biasanya dibudidayakan di tingkat ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ke atas. Tapi di sini, di Pandaan ini, yang tingkat ketinggiannya hanya 275 meter di atas permukaan laut, tomato cherry bisa tumbuh. Jadi kita memang mengadaptasi, kita melakukan treatment, bagaimana caranya tomato cherry bisa kita kembangkan di farm lokasinya di Key Gallery Hotel ini. Jadi kedua komoditas ini memang kita sengaja untuk produksi sebagai produk yang ikonik di dalam Keyland Farm. Jadi 2 komoditas ini kita budidayakan dengan sistem hidroponik yang semua dalam sistem produksinya kita kontrol, kita perhatikan supaya sesuai dengan tingkat kebutuhan pasar. Jadi rata-rata dari berat melon premium yang kita produksi di sini tidak lebih dari 1 kilo. Jadi selain kita memproduksi produk-produk unggulan kita juga memproduksi sayuran organik dari kebun kita sendiri. Jadi sayuran organik ini fungsinya penting untuk kesehatan kita, sehingga kita memproduksi itu untuk menciptakan pola hidup sehat ke depannya. Selain kita memproduksi buah dan sayuran di tempat kita, Keyland Farm juga menyediakan jasa untuk konsultan pembuatan greenhouse atau konsultan budidaya tanaman. Jadi kalau kalian semua ingin budidaya secara hidroponik atau budidaya di lapangan, bisa menghubungi kami di Key Gallery Hotel. Thank you. Di sini juga ada kelas boxing ya. Jadi buat teman-teman yang ingin berlatih boxing, bisa daftar di Key Gallery Hotel. Nomor WA sudah saya sertakan di deskripsi video tadi ya, sekaligus sebagai nomor WA reservasi untuk memesan hotel. Di belakang counter jus ini ada fasilitas toilet dan kamar bilas. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke area kolam renang, bisa untuk membilas di kamar bilas di belakang counter jus ini. Untuk kolam renang terletak di depan Resto Prego dengan makanan khas Indonesia dan Italia sebagai andalan dari Resto Prego. Kolam renang ini di sisi kiri untuk dewasa dan di sisi kanan untuk anak-anak. Buat pengunjung hotel bisa gratis berenang di sini, dan buat teman-teman yang tidak menginap di hotel dari Key Gallery Hotel bisa juga bermain air di kolam renang ini. Untuk harga tiketnya sudah saya cantumkan di list of activities. Selain airnya bersih, juga ada spot foto patung biru di tengah dari kolam renang. Di sekitar kolam renang juga disediakan tempat duduk, jadi kita bisa menempatinya saat berenang ataupun berkunjung ke Resto Prego. View Gunung Welirang akan terlihat di area tempat duduk outdoor dan semi indoor
di Resto Brego ini. Ya, cuma sayangnya saat saya berkunjung memang suasana sedang mendung. Inilah area indoor yang ada di Resto Brego. Banyak tempat duduk yang disediakan di area indoor ini. Dan di dalam area indoor ini ada piano. Jadi buat teman-teman yang bisa bermain piano, bisa memakainya untuk bermain piano. Tetapi bukan yang asal bisa ya, tapi benar-benar bisa bermain piano. Di sisi depan area indoor, dinding terbuat dari kaca yang transparan. Dari sini kita bisa melihat juga semua aktivitas yang ada di luar dan juga view yang indahnya. Jadi teman-teman saat berkunjung ke sini bisa menikmati masakan Indonesia ataupun masakan Itali. Inilah daftar menu yang ada di Resto Brego. Jadi resto ini buka mulai dari jam 12 sampai jam 9 malam. Khusus pagi hanya melayani breakfast pengunjung hotel. Untuk makanan Italia, makanan favorit yang ada di sini yaitu pizza dan pasta. Di Key Gallery Hotel ini, selain aktivitas bermain wahana, anak-anak juga biasanya suka untuk berkebun. Jadi memanen secara langsung sayur yang ada di Greenhouse Kilen Farm. Nah, inilah dia area kebun yang biasanya anak-anak suka untuk memanen sayur secara langsung. Jadi di sini ada sayur andewi dan sayur selada. Jadi di sini bisa digunakan untuk outbound. Kegiatan outboundnya yaitu memanen sayur yang ada di Greenhouse Kilen Farm ini. Wah, pasti seru ya. Buah hati pasti suka untuk memanen sayur secara langsung. Dan di Kilen Indonesia yang pernah saya review beberapa hari yang lalu, itu di sana juga ada tambahan bunga rosella dan juga petik buah. Jadi saksikan review di Kilen Indonesia, linknya juga sudah saya taruh di deskripsi video ini. Saat saya berkunjung di Kilen Indonesia, saya menaiki kuda John Lennon. Jadi di sini adalah kandang kudanya. Selain kuda normal biasa, di sini juga ada kuda unik yaitu kuda Falabella. Di depan ini kuda Falabella yang bernama Amigo yang lahir pada tahun 2018. Tinggi maksimal dari kuda Falabella hanya sekitar 1 meter, jadi lebih pendek dari kuda poni. Kuda ini berasal dari Inggris dan kabarnya kuda Falabella ini juga dijual. Jadi buat teman-teman yang menginginkan koleksi ataupun memiliki kuda Falabella, bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah, yaitu di deskripsi video ini. Di sini juga ada area pacu kuda. Jadi di sini teman-teman bisa berlatih naik kuda dengan Pak Hudi yang pernah saya ceritakan di Kilen Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin les naik kuda ceritanya, bisa menghubungi nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari Key Gallery Hotel. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman, insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.